Alhamdulillah, alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wassalatu wassalamu ala habibihil qa'il. Kay la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan hidayat serta nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semua sebagai makhluknya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang kita rindukan ini tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kuliner PB rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita dapat bertatap muka kembali, bermuajahah kembali walaupun secara virtual dalam kuliah ekonomi Rabbani atau kuliner yang merupakan program tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, untuk sedikit berbagi wawasan terkait persoalan Islam sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai hikmah dan keutamaan zakat bagi umat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kuliner PB rahimakumullah, berkaitan dengan hikmah dan keutamaan zakat bagi umat, kita dapat mencari relung-relung hikmah dalam pelaksanaan zakat dalam sejarah Islam yang lebih awal. Tepatnya kita dapat mengambil intisar hikmah zakat dari sejarah keemasan Daulah Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah tidak lebih dari 3 tahun. Pada tahun 99 sampai 101 Hijrah atau bertepatan dengan 717 sampai 720 Masehi. Ia hidup pada masa tabi'in. Meski hanya memerintah selama 3 tahun, tetapi Khalifah Umar telah mampu membuat hidup rakyatnya aman dan sejahtera. Mengenai hal ini, Zaid bin Khattab menuturkan menjelang kematian beliau, ada orang yang kesusahan mencari orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, karena mayoritas penduduk telah hidup secara berkecukupan dan mapan. Sahabat kuliner rahimakumullah, kita mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga golongan muzaki sangat dominan di santero negeri dan mengungguli posisi mustahik. Kalau di zaman modern ini kita bisa bandingkan dengan Scandinavian countries atau negara-negara Skandinavia Raya,
yang terdiri dari Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, yang digolongkan sebagai negara-negara yang sejahtera, di mana masyarakat pengangguran saja dibiayai oleh negara. Singkat kata, di negara-negara Skandinavia tidak ada orang yang dapat digolongkan sebagai mustahik. Kemudian kembali kepada usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pengoptimalan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dapat menjadikan rakyatnya sejahtera. Kondisi demikian sangat berkaitan erat dengan kebijakan strategisnya di sektor ekonomi dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, negara bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang menjadi landasannya adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah dari harta orang kaya zakat yang dapat mensucikan dan membersihkan hartanya. Dan dasar dari hadis dapat kita kemukakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kai la takuna dulatan bainal aghniya minkum." Artinya, janganlah harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Sahabat kuliner Pabi rahimakumullah. Dari dua dasar di atas, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah berikut. Pertama, ia harus memiliki tujuan ekonomi yang strategis dan jelas, dengan mengembalikan atau menggalakkan kembali sistem pembagian pemasukan atau income distribution, mengelola kekayaan negara secara adil, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan pembagian pemasukan, Khalifah menginisiasi distribusi fungsional dengan cara mengambil harta-harta zakat dari orang kaya, kemudian ditransferkan atau dialihkan kepada orang-orang miskin yang menjadi mustahik zakat. Orang-orang miskin dirubah mindset-nya agar tidak tergantung pada dana zakat. Seperti yang terkenal ada ungkapan di dalam bahasa Arab, al-yad al-ulya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ini menjadi mindset dalam pengoptimalan zakat di dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dalam arti pengumpulan dan pendistribusian zakat menerapkan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi. Pada awalnya, zakat setelah dikumpulkan di daerah-daerah barulah diangkut ke pusat dan kemudian didistribusikan atau dibagikan ke daerah-daerah. Akan tetapi, cara ini tidak efektif dan efisien. Kemudian distribusinya dirasakan kurang tepat sasaran. Barulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merubah kebijakannya dengan menerapkan otonomi daerah atau desentralisasi dalam pengelolaan zakat. Baik pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sekaligus dilakukan di daerah dan barulah mengirim sisanya jika masih ada ke pusat. Dengan cara ini, segera terasa pemerataan dalam alokasi dan zakat secara proporsional. Kemiskinan dapat dientaskan dan lambat laun masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera. Sahabat kuliner pagi yang dirahmati Allah,
Dalam konteks pemerataan kekayaan ini, sungguh pendayagunaan zakat sangat berperan besar dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Karena jika distribusi kekayaan tidak merata, akan melahirkan rasio Gini yang sangat besar, yang ditandai oleh monopoli kepemilikan segelintir masyarakat atas seluruh sumber daya ekonomi yang ada, menjadikan sangat sedikit orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, dan kebanyakan masyarakat lainnya hidup dalam kemiskinan, atau diibaratkan antara langit dan bumi. Ada segelintir orang yang menguasai kekayaan atau sumber daya ekonomi sangat besar, sementara yang lainnya menguasai sumber daya ekonomi sangat kecil, sehingga akan membesarkan rasio Gini yang ada, seperti yang terjadi di banyak belahan bumi pada masa ini, terutama Indonesia. Ketiga, untuk tujuan merealisasikan tujuan tersebut, di antara langkah-langkah yang dibuat adalah dengan menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, mengikuti pola perekonomian baru, serta konsen dalam mengembangkan petani dan dunia pertanian. Keempat, membuat kebijakan strategis untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui zakat, jizyah, kharaj atau pajak, usyur, khumus, dan faid atau harta yang diperoleh tanpa melalui jalur peperangan. Kebijakan ketiga dan keempat ini sangat vital dalam meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan muzaki dan penurunan mustahik secara langsung. Di atas semua itu, yang membuat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi tokoh yang paling sukses dalam pengelolaan zakat dalam sejarah Islam adalah karena ia mendapatkan kepercayaan atau trust dari masyarakatnya. Dengan keteladanan Umar sebagai pemimpin yang zuhud dan dermawan, mereka tidak eman dalam menunaikan zakat dengan sukacita. Transformasi mustahik menjadi muzaki di zaman Umar bin Abdul Aziz erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui jalur ekonomi strategis. Ini berarti peran negara sangat urgen dalam mensukseskan agenda ini. Secara sederhana, seluruh upaya Umar bin Abdul Aziz dapat disimpulkan dengan 3 poin penting, yaitu perhatian serius, diikuti dengan langkah-langkah strategis yang menimbulkan trust atau kepercayaan masyarakat, dan terakhir meningkatkan produktivitas rakyat. Sehingga di akhir pemerintahnya Mansur tercatat dalam sejarah betapa susahnya mencari seorang mustahik zakat saja untuk diberikan dana zakatnya, walaupun 1 orang. Artinya, atau dengan kata lain, mayoritas masyarakatnya berada dalam koridor muzaki, atau menjadi orang-orang yang kaya yang tidak berhak mendapatkan dana zakat. Ternyata zakat secara paripurna memiliki hikmah yang besar. Jika dikelola dengan benar dan tepat, dapat tumbuh, mensucikan, dan mensejahterakan masyarakat. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam kuliner edisi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.